Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiatul Muna, NIM 85 kelas C2 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori produksi, kita harus tahu apa itu produksi. Produksi yaitu suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu produksi, kita bisa membahas mengenai teori produksi. Teori produksi yaitu suatu teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat produksi, jumlah faktor produksi, dan hasil penjualan output. Nah, di dalam teori produksi ini ada yang namanya hukum hasil yang semakin berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding pada titik tertentu. Penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksi terus ditambah. Hal ini dikarenakan penambahan input secara terus-menerus akan berakibat pada jumlah input yang melebihi kapasitas produksi, sehingga produktivitas tidak lagi maksimal. Nah, dalam teori produksi ini ada dua teori, yaitu yang pertama teori produksi dengan menggunakan satu input variabel, dan yang kedua teori produksi dengan menggunakan dua input variabel. Teori produksi dengan menggunakan satu input variabel, yaitu di sini ada tiga kurva, yaitu yang pertama kurva produksi total, yang kedua kurva produksi rata-rata atau average, dan yang ketiga kurva produksi marginal. Nah, gambar dari ketiga kurva tersebut yaitu seperti ini. Nah, ini ada garis kurva produksi total, di sini kurva produksi marginal, dan kurva produksi average atau rata-rata. Nah, pada tahap satu ini menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, di sini masih 3. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Apabila ditambah yaitu yang awalnya 3 menjadi 4, maka produksi total akan meningkat, produksi marginal juga akan meningkat, produksi rata-rata juga akan meningkat. Lalu tahap kedua yaitu produksi total semakin meningkat sampai pada titik optimum. Sedangkan produksi rata-rata mengalami penurunan dan produksi marginal menurun sampai pada titik 0. Lalu pada tahap ketiga yaitu penambahan tenaga kerja akan menurunkan produksi total dan produksi rata-rata, dan sedangkan produksi marginalnya negatif sampai pada titik yang di bawah 0. Nah, selanjutnya yaitu teori produksi dengan menggunakan dua input variabel. Nah, dalam teori produksi ini juga ada dua kurva nantinya. Yang pertama kurva isokwan dan yang kedua kurva isokos. Pertama, kurva isokwan. Apa sih kurva isokwan itu? Kurva isokwan adalah suatu kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Gambar kurvanya yaitu seperti ini. Nah, hampir sama dengan kurva indifferent, yaitu semakin ke kanan atas tingkat outputnya semakin tinggi, dan semakin ke bawah tingkat outputnya juga semakin rendah. Yang terpenting adalah kurva isokwan ini tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal, karena lazimnya tidak mungkin untuk menghasilkan barang dalam jumlah yang tak hingga atau 0 dengan menggunakan jumlah faktor produksi terbatas. Contoh penerapan kurva isokwan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah mempunyai suatu kasus, yaitu seperti ini. Seorang produsen baju ingin memproduksi 300 unit baju. Untuk memproduksi baju tersebut, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan kombinasi model yang dibutuhkan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabelnya. Tabelnya yaitu nantinya bentuknya seperti ini.
Ini tabel kombinasi antara tenaga kerja dan model. Nah, di sini ada 5 kombinasi yang sudah saya kasih angka-angkanya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana tabelnya, lalu kita bisa membuat yang namanya kurva isokwannya. Nah, kurva isokwannya yaitu nantinya hasilnya seperti ini. Gambar kurva isokwan dengan I-nya yang sama yaitu 300. Dalam memproduksi 300 unit baju, terlihat ada beberapa kombinasi yang mungkin bisa digunakan, yaitu kombinasi pertama bisa menggunakan 2 tenaga kerja dan 14 model, kombinasi yang kedua menggunakan 4 tenaga kerja dan 8 model, kombinasi yang ketiga menggunakan 8 tenaga kerja dan 4 model, dan kombinasi yang keempat menggunakan 14 tenaga kerja dan 2 model. Jadi produsen itu dapat memilih kombinasi input yang paling menguntungkan untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya yaitu kurva isokos. Apa sih kurva isokos itu? Kurva isokos adalah suatu kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Jadi kalau isokwan itu hasilnya yang sama, tetapi kalau isokos itu dengan biayanya yang sama. Gambar dari kurva isokos itu seperti ini. Ini ya. Kurva isokos itu bisa bersifat negatif dan juga bisa bersifat positif. Bersifat negatif apabila produsen itu menambah salah satu unit dari input, yaitu yang awal, misal di sini yang awalnya 0 menjadi 3, maka input yang lain akan berkurang. Di sini kalau 0 kan 8 ya tadi. Misal input yang lain itu ditambah menjadi 3, maka input yang lainnya itu bisa berkurang, yang awalnya 8 menjadi 6. Lalu bisa bersifat positif, yaitu apabila produsen menambah suatu input, maka input yang lainnya itu bertambah. Nah, sekarang contoh penerapan kurva isokos dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah mengambil suatu kasus, yaitu seperti ini. Seorang produsen masker ingin melakukan produksi 20 unit masker dengan biaya total 12.000. Jika biaya tenaga kerja 1.000 per unit dan biaya modal 1.500 per unit, maka bisa dibuat kombinasi penggunaan tenaga kerja. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu seperti tadi, yaitu membuat suatu tabelnya ya. Tabelnya yaitu nanti bentuknya seperti ini. Di sini ada tabel kombinasi antara modal dan tenaga kerja dengan menggunakan total modalnya yang sama, yaitu sama-sama 12.000. Di sini ada 5 kombinasi ya. Nah, kalau kita sudah membuat tabelnya, kita bisa menentukan kurva isokosnya. Kurva isokosnya nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, ini ada isokos lain. Jadi dengan menggunakan modal yang sama, yaitu sama-sama menggunakan modal 12.000, produsen itu bisa memilih kombinasi mana yang akan digunakan. Di sini ada 5 kombinasi, yaitu yang pertama dengan menggunakan 0 tenaga kerja dan 8 modal, yang kedua menggunakan 3 tenaga kerja dan 6 modal, yang ketiga menggunakan 6 tenaga kerja dan 4 modal, dan yang keempat menggunakan 9 tenaga kerja dan 2 modal, lalu yang kelima menggunakan 12 tenaga kerja dan 0 modal. Jadi produsen itu bisa memilih ya kombinasi mana yang bisa digunakan. Nah, walaupun dengan jumlah modal yang sama yaitu 12.000, produsen itu bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda. Jadi produsen itu harus pintar-pintar dalam memilih kombinasi yang ada. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.